Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Tetap semangat beraktivitas. Yang berjualan semoga laris manis Tanjung Kimpul. Yang beraktivitas lain semoga lancar dan sukses selalu. Share lagi kegiatan saya hari ini di warung sembako ya. Dan terima kasih ya teman-teman selalu hadir, selalu support saya di video-video saya yang sederhana ini ya. Mohon maaf nih seperti ini keadaannya ya warung sembako saya. Dan beginilah video saya tuh nggak bagus-bagus banget, tapi ya lumayan ya untuk menghibur diri saya sendiri. Dan alhamdulillah syukur-syukur jika ada manfaatnya ya teman-teman. Oke, kali ini saya mau sharing 5 tips cara memulai usaha sembako agar laris, berkembang dan sukses pastinya ya. Oke, sebelum melanjutkan ke videonya, mohon bantu subscribe-nya dulu ya. Like, komen juga boleh teman-teman. Ngarep banget ya, ngemis ini katanya ya. Ya kalau berkenan silakan, kalau tidak ya tidak apa-apa ya teman-teman. Itu kan basa-basi aja ya. Syukur-syukur kalau dilaksanakan ya teman-teman. Oke, kita lanjut aja ya ke sharing saya hari ini. 5 tips mengembangkan usaha sembako agar sukses dan berkembang gitu ya teman-teman. Yang pertama yang saya lakukan itu dulu ya, kita tuh cari-cari barang-barang yang selalu laris di lingkungan kita ya. Riset pasar gitu istilah kerennya. Riset pasar produk yang paling dicari banyak pelanggan, paling laris di sekitar kita, paling laris di daerah kita gitu ya, paling banyak diminati, paling sering dicari gitu ya. Kita cari barang-barang yang memang yang biasa dicari pelanggan kita, yang paling sering dicari ya. Apalagi di warung-warung sembako itu kan pastinya setiap barang laku ya, tapi kita paling carinya tuh yang paling laris sekali ya untuk di awal-awal kita buka usaha teman-teman, supaya tidak ada pengendapan barang-barang ataupun tidak ada barang yang mandat tidak terjual gitu ya teman-teman. Oke, yang selanjutnya kita harus punya modal awal itu yang efektif ya teman-teman. Modal efektif itu seperti apa? Misalnya kita belikan barang-barang yang memang seharusnya ada di warung kita dan memang itu barangnya lakunya cepat teman-teman. Dan barang-barang itu seperti minyak goreng, terigu ataupun gula pasir dan lain-lain yang sering dibutuhkan para pelanggan kita. Belikanlah barang-barang tersebut dengan modal awal kita yang seadanya ya, misalnya modalnya berapapun ya, entah itu 5 juta ataupun 10 jutaan gitu. Yang penting kita modalnya itu digunakan ke barang-barang yang efektif sehari-hari kita jual teman-teman. Belilah barang-barang yang umum ya, umum dijual di warung sembako dan umum digunakan para pembeli ya, para pelanggan ya. Atau lagi kita membeli barang-barang yang umum dijual di warung sembako yang biasa kita gunakan juga di rumah, seperti itu ya teman-teman. Yang ketiga, cara kita membuka usaha sembako agar sukses berkembang itu dengan mencari barang-barang murah ya, ataupun supplier barang sembako yang terpercaya, yang harganya memang kompetitif ya teman-teman. Barangnya itu bagus, tidak rusak ya, dan berkualitas pastinya ya, itu yang banyak dicari pelanggan. Kita harus tahu ya cara mencari supplier barang sembako itu di mana dan bagaimana ya. Kita nanti setelah berjalannya waktu pasti bakalan ketemu kok hal-hal seperti itu ya teman-teman. Untuk di awal itu kita cukup belanja ke agen-agen tempat kulakan di pasar tradisional misalnya, ataupun di agen-agen terbesar yang memang menjual barang-barang sembako ya teman-teman. Kalau untuk di awal itu kita usahakan belinya itu jangan terlalu banyak dulu ya. Lebih baik kita belinya sedikit-sedikit, nyicil-nyicil, yang penting barangnya ada komplit gitu ya. Mau 6 ataupun satu lusin itu udah cukup menurut saya ya untuk di awal kita buka usaha, supaya kita pun tahu ya barang apa saja yang cepat lakunya dan memang perputarannya itu cepat sekali ya. Kita belanjanya tuh diatur-atur ya di awal, jangan sampai membeli ini 1 karton ternyata ini belum kebeli, jangan seperti itu ya teman-teman. Pokoknya semua barang kita beli dengan jumlah yang sedikit-sedikit dulu. Lanjut lagi ke tips berikutnya ya, agar warung sembako kita itu berkembang, sukses dan banyak pembeli pastinya ya. Kita harus tahu cara menyimpan barang-barang yang kita belanja itu teman-teman ya. Bagaimana cara kita mendisplay barang gitu, itu juga salah satu faktor yang menarik pembeli pastinya ya. Dan kita tuh harus tahu barang apa saja yang
mungkin lebih cepat lakunya dipajangnya sebelah mana gitu ya, yang mungkin barang-barang pelengkap tuh di mana, cara memajangnya tuh bagaimana gitu, harus tahu seperti itu ya teman-teman. Cara penyimpanan barang pun sangat mempengaruhi pada kualitas barang-barang yang kita jualnya. Misalnya sering kena sinar matahari itu menjadi pudar bungkusannya ataupun menjadi pudar tulisannya, jadi tidak menarik lagi ya. Misalnya tuh di barang-barang yang kartonan gitu biasanya kalau udah kejemur tuh agak pudar warnanya ya. Apalagi jika disimpan di etalase yang sehari-hari tuh kejemur, tersorot cahaya matahari, itu akan mempengaruhi atau merusak juga kemasannya ya teman-teman. Nah, hal itu bisa kita siasati dengan menutup dulu. Jika tersinar matahari itu kita tutup dulu dengan kain ataupun dengan kardus gitu ya, untuk penyimpanan barang-barang yang mungkin akan cepat pudar warnanya ataupun rusak karena sinar matahari gitu. Nanti setelah mataharinya agak bergeser gitu, tidak terlalu panas, tidak terlalu menyorot ke barang-barang itu, kita buka lagi etalasenya, kita buka lagi penutupnya gitu teman-teman, maksudnya ya. Penataan barang yang menarik, yang bersih itu juga salah satu magnet agar pembeli tertarik membeli barang-barang tersebut ya teman-teman. Usahakan saat kita mendisplay barang, menata barang itu usahakan tertata dengan rapi dan juga dikelompokkan gitu ya. Misalnya mie instan, deretannya mie instan semuanya gitu, ataupun persabunan dengan persabunan semuanya gitu, ataupun dengan makanan semuanya gitu ya, jajanan dengan jajanan juga gitu ya. Jangan dicampur adukan barangnya ya, nanti pembelinya tuh bingung ya, mencari ini itu ternyata kelihatannya malah ini barang ini ya. Jadi kita usahakan kelompokkanlah barang-barang yang kita jual ini ya. Persabunan dengan sabun, misalnya sabun mandi, alat mencuci, alat kebersihan tuh boleh ya dicampurkan seperti itu. Nah, untuk makanan tuh agak jauh dari persabunan, takutnya terkontaminasi, baunya tersedot gitu ya teman-teman. Usahakan seperti itu. Nah, untuk tips selanjutnya agar warung kita itu laris, berkembang dan sukses itu ya, kita harus mempromosikan barang-barang kita juga ya teman-teman. Kita harus promosikan barang-barang yang kita jual ini secara online ataupun offline ya teman-teman. Sekarang tuh zamannya serba sosial media, jadi kita mudah saja untuk mempromosikan lebih jauh lagi jangkauannya ya, dengan menggunakan sosial media kita ya. Misalnya kita menjual barang-barang sembako, bisa diantar gitu ya. Nanti kan mungkin tetangganya yang agak jauhan rumahnya bisa melihat status kita, mungkin tertarik dengan warung kita, bisa belanja di kita. Kita usahakan melayani juga secara drop gitu ya teman-teman, ataupun melayani secara antar gitu teman-teman ya, ataupun antar jemput. Misalnya mau beli tabung gas LPG ataupun air galonan gitu, bisa kita antar jemput gitu ya. Dan kita harus berkomunikasi dengan lingkungan tuh baik juga ya teman-teman. Misalnya tuh sekarang kan banyak tuh grup-grup WA antar RT ataupun antar RW gitu ya teman-teman. Nah, kita bisa promosikan barang dagangan kita itu di grup-grup itu ya, yang untuk di lingkungan kita, ataupun lebih luas lagi kita buka di marketplace ya, ataupun di IG ataupun dimanapun teman-teman yang bisa kita jualan ya. Sekarang tuh zamannya canggih, serba canggih ya, gunakan media sosial untuk berjualan gitu teman-teman ya. Sekarang barang-barang sembako pun banyak yang dijual secara online, entah itu hanya kecap 1 botol ataupun mie instan 1, sekarang tuh udah bisa beli online ya teman-teman. Kita gunakan kecanggihan teknologi untuk meraup keuntungan juga ya. Nah, itu dulu teman-teman 5 tips sederhana untuk memulai usaha warung sembako agar berkembang sukses ya teman-teman. Dan coba kita praktekkan jika memang mau memulai usaha sembako teman-teman ya. Untuk video kali ini saya cukupkan sampai di sini dulu ya. Terima kasih banyak sudah menonton hingga akhir. Sampai jumpa lagi di lain waktu dan kesempatan. Terima kasih semuanya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.